Halo semua, di video praktikum pemrograman web kali ini kita akan membahas mengenai validasi markup XML dan juga semantik. Untuk yang pertama, validasi markup XML. Validasi markup itu merupakan proses di mana kode XML kita nanti divalidasi apakah sudah benar atau belum, yang dimana nanti kita pakai situs validator Witrisi ini. Nah, fungsinya buat apa? Nanti itu validasi buat memeriksa apakah ada yang salah dengan markup XML yang telah kita buat, atau ada beberapa bagian yang terlewat seperti penutup tag, atribut, dan lain sebagainya. Oke, langsung saja. Untuk percobaannya nanti kita pakai file XML di modul pertemuan minggu kemarin. Ini ya. Di studi kasus pertama yang konversi desain ke XML, kalau kita scroll ke bawah itu ada kode lengkapnya yang nanti kita pakai buat validasi. Bentar. Ya ini. Yang ini sampai ke bawah ini. Kebetulan udah aku copy paste ke text editor, dimana aku nanti pakainya Sublime Text. Ini juga udah aku buat foldernya. Sama gambar-gambarnya juga udah aku download. Ini gambarnya cuma dua sih, aku download, yang satu logo sama satu gambar bebas. Oke, ini filenya aku namain index. Kita coba lihat tampilannya terlebih dahulu. Jadi file ini aku copy paste, jadi murni dari modul pertemuan praktikum yang minggu kemarin. Ya, jadi tampilannya seperti ini ya. Karena ini file ini dari copy paste dari modul minggu kemarin. Masih ada error, ini gambarnya tidak ditampilkan, cuman tulisan alternatifnya. Coba kita inspect. Ada dua. Oh ya, benar ya, ini ada error buat ngeload gambarnya. Oke, nanti coba kita benerin. Sekalian kita cek di validatornya. Oh ya, di situs ini ada 3 cara buat ngevalidasi. Yang pertama itu validate by URL, dimana nanti kita masukin link ke sini, yang artinya file HTML itu online ya. Kemudian yang kedua validate by file upload, ini berarti kita udah punya file HTML-nya di perangkat lokal kita. Nah, ini nanti yang kita pakai. Kemudian yang ketiga ini ada validate by direct input, ini berarti kita masukin code XML-nya ke sini, terus kita cek. Oke, kita pakai yang validate by file upload. Kita choose file, masukin file tadi yang aku beri nama index, kita buka, dan kita klik cek. Di sini ada beberapa peringatan dan juga error ya. Ya, nanti kita coba benerin sekalian yang tadi error menurut gambar tadi. Oke, langsung kita masuk ke text editornya. Tadi yang pertama apa? Pertama ini berupa peringatan ya. Kita diminta apa ini? Kita diminta buat nambahin atribut language ke tag awal XML buat mendeklarasiin bahasa dokumen. Ini mudah saja, berarti biasanya language di sini. Kita pakainya English ya. Pertama udah selesai, langsung kita masuk ke yang kedua. Ini berupa error.
Oh ini ada karakter yang tidak dideklarasikan ya. Ini buat melanjutinya pakai UTF-8 UTF-8. Ini berarti kita masukinnya meta charset. Udah. Kemudian yang ketiga oh sebentar, ini ada apa? Di baris ke-16 berarti yang ini ya. Oh ini ada karena aku tadi copy paste dari modul itu ternyata ada koma sama kayak tanda petik ini ya, yang menurutku ini ganggu sih. Ada banyak di sini juga ada, di sini ada sampai bawah. Oke, coba aku hilangin aja ya karena kayaknya ganggu. One million zillion jillion dillion cotillion times later. Oke, jadi yang koma sama kayak tanda petik tadi udah aku hilang karena ganggu menurut aku. Jadi kita lanjutin aja. Jadi yang ketiga ini udah selesai ya. Kita masuk ke yang keempat. Ini ini sintak dari source-nya ini harusnya ini pakai itu ya, tanda petik. Tambahin. Harusnya ini yang alternatif juga pakai tanda petik. Oh ini ada banyak, harusnya pakai tanda petik semua ini yang source sama alternatifnya. Kita cek dulu, mungkin ada kesalahan yang sama. Oh iya, nomor 46 ini sama nomor 8 ya, sama 46 sama 8 ini sama. Nomor 5, oh kalau yang nomor 5 ini itu benerin yang alternatif tadi. Oke, ini sama semua ini 4, 5, 6, 7, 8 sama 9 di baris 36, 29 sama 22. Dapat. Kita tambahin tanda petik. Oke. Kita cek dulu. Oh ya, ini juga ada, sini harusnya pakai tanda petik. Alternatifnya juga dikasih tanda petik. Oh ya, ini karena udah aku bikin folder di sini, harusnya ini pathnya kita tambahin image. Oke. Udah selesai. Ada lagi, udah sampai 9. Udah, filenya udah aku save juga. Kita coba cek lagi dengan cara yang sama. Ini competence file, masukin file index, klik cek. Oke, udah berarti ya. Kalau udah kayak gini berarti udah lengkap, tidak ada error sama peringatan lagi, ada warning. Kita cek juga tampilannya apakah udah ada gambarnya. Udah, sip, mantap. Kita inspect elemen. Oke, udah selesai. Jadi untuk materi validasi udah sampai sini. Kita lanjutin ke materi semantik.
Oke, kita masuk ke materi semantik. Untuk pengantar semantiknya, format yang dilakukan pada suatu dokumen itu ditujukan buat memberikan makna-makna tersendiri pada setiap kata yang diolah. Ini misalnya ada sebuah kalimat, berikut ini adalah tag-tag XML kecuali. Nah, kata kecuali di sini kan diberi format miring itu karena penulis mau menegaskan bahwa jawabannya benar adalah yang bukan XML. Jika kalimat tersebut dibaca, biasanya akan ada perbedaan intonasi pada kata kecuali yang bisa menyebabkan salah persepsi. Dalam XML terdapat dua tag yang dapat membuat suatu teks miring, yaitu tag ini EM dan I. Jika disangkut pautkan pada permasalahan di atas ini, penggunaan tag EM untuk memilihkan kata kecuali adalah cara yang benar, karena tag EM ini memang fungsinya buat memberikan tekanan pada suatu teks atau empasis, berbeda dengan tag I yang hanya berfungsi untuk menampilkan teks menjadi miring tanpa ada makna sama sekali. Oke, lanjut. Untuk maksud dari semantik dalam XML, semantik berarti makna yang terkandung dari suatu tag XML. Pada dasarnya, gunakanlah tag-tag XML sesuai dengan maksud atau fungsi dari tag-tag XML tersebut. Jangan menggunakan suatu tag XML karena tag tersebut memiliki penampilan yang berbeda. Kalau di presentasi ini contohnya tag tabel, ini fungsinya seharusnya membuat suatu tabel atau data tabular, dan penggunaan di luar itu salah, seperti penggunaan tabel untuk pembuatan layout web. Untuk lebih lanjutnya kita bisa kunjungin situs ini, witrischool.com. Ini udah aku buka di sini. Ada banyak tag beserta deskripsinya, definisinya buat penggunaannya. Nanti coba kalian baca-baca. Kita lanjut. Pentingkah semantik? Mengenai penting atau tidaknya itu kita bahas saja. Mengenai semantik itu gunanya agar dokumen HTML dapat dipahami oleh komputer, karena pada dasarnya cara berpikir komputer itu berbeda sama cara berpikir manusia. Manusia kan bisa memahami suatu dokumen dengan adanya tanda baca atau formatting seperti teks miring, tebal, dan lain sebagainya. Berbeda kalau komputer. Dan kalau pada kasus tag-tag HTML yang menjadi tanda baca itu membantu komputer buat memahami dokumen XML. Oke, kemudian yang kedua itu kembali kepada penting tidaknya semantik itu. Semantik itu mempermudah sistem komputer buat mengolah informasi dalam dokumen untuk keperluan tertentu, misalnya buat keperluan search engine agar hasil pencarian lebih akurat dan sesuai dengan yang diinginkan. Oke, mungkin sampai di situ untuk materi semantik kali ini dan pertemuan praktikum minggu ini. Terima kasih, sampai jumpa.